Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Muhammad Ali Fada sebagai host, dan kita kedatangan tamu istimewa yang mana beliau ialah narasumber kita. Namanya Muhammad Abdul Halim. Beliau ini seorang drummer yang berbakat dari Nasab Band Man Kota Baru, yang mana mereka baru-baru ini meraih kejuaraan dalam mengikuti festival band antar pelajar yang diselenggarakan di Gunung Mawake, Kota Baru. Selamat datang Muhammad Abdul Halim. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Ar-Ridha Man Kota Baru yang telah mengadakan lomba ini sehingga dapat memungkinkan podcast ini terjadi. Dalam episode kali ini kita akan menjelajahi perjalanan Nasab Band dan pencapaian mereka di festival band kemarin, serta beberapa cerita menarik tentang musik dan perjalanan mereka. Langsung saja, mari kita mulai. Pertanyaan pertama ya, Saudara Halim, bagaimana nih awal mula Anda tertarik untuk menjadi drummer dan bergabung dengan Nasab Band? Jadi awal mula tertarik untuk bermain musik, khususnya untuk menjadi drummer, itu awalnya karena pernah melihat di TV atau melihat di kaset-kaset juga. Waktu dulu kan punya kaset CD kan. Jadi pada saat itu suka ngelihat ya anak band gitu, dan khususnya kayak drummer gitu karena keren aja gitu kan ngeliat. Jadi pada saat itu ada keinginan untuk bisa menjadi drummer, dan sampai akhirnya pernah belajar dari teman gitu kan, untuk bisa bermain drum. Terus juga pernah main di HP, cuman drum di HP gitu, di aplikasi, sampai pada akhirnya ikut di grup Nasab Band. Yang awalnya Nasab Band ini grupnya dulu cuman ada gitarisnya dan nggak ada drummernya lah. Pada saat itu cuman ada musik perkusinya aja. Jadi pada saat itu saya coba tanya-tanya ke guru pembimbingnya, dan ternyata memang nggak ada drummernya ya kan. Jadi ini kesempatan, jadi saya mengajukan itu untuk bisa gabung. Nah ternyata langsung diterima, dan akhirnya diajak untuk pelatihan pertama kali untuk persiapan festival yang tadi yang tahun dimenangin gitu. Kalau boleh tahu itu pas Anda kelas berapa ya? Kelas 11 tahun kemarin. Iya. Lalu sejak itu jadi Anda mulai berkecimpung di dalam dunia musik ya bersama gue? Ya, sebelumnya pernah juga ikut bermain di dunia musik, cuman bukan musik band, musik yang tapi musik tradisional kayak gitu ya. Seperti apa tuh contohnya? Seperti kayak musik panting ya, untuk di Kalimantan Selatan itu kan populer ya, seperti itulah. Ya. Baik. Selanjutnya, bisakah Anda ini berbagi pengalaman Anda di dalam waktu Anda itu mengikuti lomba kemarin itu? Apa sih yang Anda rasakan? Yang saya rasakan intinya pasti untuk pertama kali itu gugup karena baru pertama kali itu pasti, tapi ada suka juga, kayak ternyata selama ini yang dibangga-banggakan itu tercapai gitu kan. Jadi kayak ada merasa suatu kebanggaan lah di dalam diri, dan intinya banyak senang lah dari itu, dan alhamdulillah juga juara dapat. Baik. Lalu selama Anda bergabung dengan Nasab Band itu, apakah pernah terjadi kendala atau terjadi hal-hal yang tidak mengenakan bagi Anda itu? Seperti masalah, konflik antar teman sesama band atau semacamnya? Alhamdulillah saat saya bergabung itu tidak ada kendala atau apapun, semua berjalan lancar, semuanya kompak, semuanya sejalan lah gitu dengan semua berbagi pendapat masing-masing dan diterima. Tidak ada kekerasan atau apapun yang membuat band itu menjadi renggang, dan sampai saat ini masih berhubungan baik semuanya. Dan meskipun ada personel yang mungkin sudah lulus sekolah atau apa, tapi tetap berhubungan baik gitu, tetap kadang menyapa atau kadang main-main di luar sekolah juga. Kalau boleh tahu, siapa sih dia?
cuman sekedar teman-teman ya, kadang ada sih yang kayak merasa kayak ini sejalan lah gitu, karena kadang di luar sekolah kan pada saat yang mereka dulu yang terutama gitaris kayak ya salam ya. Iya. Jadi dari dia itu kadang ngajakin gitu, kadang saya juga ngajak untuk main band ke studio gitu, main-main aja latihan-latihan gitu kan sebelum dia kuliah sebelum. Tapi pada situ juga kalau main band kadang ngajak teman-teman yang lain seperti vokalis kayak Durahim gitu, teman kadang karena ya sibuk lah ya, saya maklumi, jadi dia kadang nggak bisa, jadi kami cari teman yang lain, tapi kadang tetap suka ngajak gitu kalau misalnya kurang teman atau apa. Semuanya intinya baik-baik aja, tetap jalan baik tanpa ada masalah. Jadi tidak pernah ada konflik ya selama Gunung Konflik alhamdulillah selama ini kompak selalu. Alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silahkan. Dalam keseharian Anda itu, kenapa sih jadi Anda lebih condong, lebih suka ke dalam dunia musik dibandingkan hal-hal yang lainnya? Sebenarnya saya juga bingung untuk menjawab pertanyaan yang itu ya, karena entah kenapa di dalam diri saya, entah kenapa ya dalam pikiran itu ya ingin selalu bermusik, ingin kayak dari musik itu saya merasa happy dan merasa bahagia. Semua mungkin masalah ya, untuk apapun yang kalau misalnya diajak untuk bersenang-senang gitu kan ya biar hilang aja gitu masalah, jadi melampiaskan itu kadang ya untuk bermain musik atau cuman mendengarkan lagu saja gitu. Karena memang dari kecil, dari belum sekolah sudah suka lagi, suka melihat dari TV atau apapun gitu ya, orang-orang tampil atau apa dari band-band gitu, dari musik-musik. Iya. Apakah Anda itu dulu pernah tidak mendapat restu dari orang tua dalam berkecimpung dalam dunia musik ini, atau orang tua Anda itu mensupport? Bagaimana sih? Untuk saat ini masih mungkin dibilang sama. Kalau dulu memang bisa dilarang karena katanya apa gunanya untuk main musik gitu kan. Tapi ya saya nggak bisa jawab apa-apa juga, jadi saya diam aja. Tapi ya saya tetap bermain, tapi ya tetap bilang juga kalau memang misalnya ini ada lomba, ya bilang ini diajak lomba gitu. Jadi saya bilang terus ya orang tua nggak apa-apa kalau misalnya lomba, temennya kadang mungkin memang kurang mendukung lah, tapi saya tetap terus berusaha untuk membuktikan karena saya yakin saya bisa untuk membuktikan itu. Bagaimana respon orang tua Anda saat mengetahui Anda nih sudah pernah menjadi juara 1 nih dalam festival kemarin? Apakah orang tua Anda menjadi berubah sehingga mendukung penuh atau bagaimana? Masih saja, karena kan baru awal ya temannya. Apa itu saya selalu jadikan motivasi juga, selalu jadikan penyemangat bahwa saya untuk bisa bangkit itu, saya bisa besar di musik mungkinnya, semoga untuk membagian kedua orang tua juga dari situ tuh Pak. Jadi saya mencoba untuk selalu berusaha agar bisa membuktikan. Iya. Di dalam dunia musik itu, kenapa Anda lebih condong ke alat musik perkusif dibanding yang lainnya? Seperti kenapa Anda tidak menggunakan gitar atau tidak vokalis saja? Karena untuk itu saya tidak belajar ya. Dan memang basicnya mungkin di situ, di alat musik yang perkusi, bukan yang alat musik bernada, bermelodi, bukan. Tapi ingin ada kemauan untuk bisa, tapi ya mungkin belum saatnya lah. Untuk saat ini masih difokuskan ke situ aja dulu, karena memang katanya di sekarang ini dari tak salam ya, saya katanya jarang sih orang yang bisa main ya, jadi katanya latihan itu aja gitu. Jadi saya mengikuti saran dari beliau. Bagus. Jadi Anda memilih perkusi karena jarang peminatnya, Iya. agar tidak musnah pemain perkusi gitu. Jadi Mungkin banyak ya, mungkin untuk di sini khususnya katanya drummer sih yang jarang lah gitu. Jadi ya mencoba-coba untuk selalu belajar aja, biar bisa seperti yang di TV-TV, seperti yang dimana yang bertalenta bagus. itu sekali. Oh ya, berhubung kita sudah kelas 12 nih dan sudah mau lulus kan, jadi apa Anda punya motivasi dan semacamnya untuk disampaikan para adik-adik kelas ini yang berhubung karena kita sudah mau lulus kan, otomatis masa band ini nggak ada yang nerusin.
Apa tuh kira-kira? Ya, kalau untuk penerus mungkin pasti masih ada, pasti guru-guru pembimbing juga mencari potensi-potensi bakat-bakat anak murid yang ada di sini untuk bisa melanjutkan, untuk bisa ya memperkenalkan sekolah Taman Kota Baru menjadi lebih maju, lebih terkenal di mata orang-orang. Jadi untuk motivasinya mungkin bagi saya bukan hanya untuk bermain musik saja atau mungkin apa ya, tapi prestasi yang lain seperti mungkin prestasi yang ada di akademik atau non akademik, prestasi olahraga atau yang sebagainya lah. Terus semangat, jangan menyerah. Kalau memang misalnya gagal ya harus coba lagi, optimis untuk bisa, dan ya intinya latihan terus, karena kalau kita nggak latihan ya percuma gitu. Iya. Kosong ya. Ya kosong. Jadi harus diiringi dengan latihan, doa juga. Ya intinya berusaha biar bisa membanggakan kedua orang tua. Sangat bagus. Jadi itu ya yang saran yang ingin Anda sampaikan kepada para pendengar dan khususnya para adik-adik kelas kita ya. Ya sarannya itu tadi, tetap semangat dan ya jangan malu lah untuk mau perkenalkan kalau kita punya bakat gitu kan, jangan malu, jangan segan gitu ya, perkenalkan aja, bilang aja kalau saya bisa ini. Jadi mungkin guru-guru itu pasti mendukung gitu kan, pasti untuk menyalurkan bakat kita pasti berusaha. Jadi ya tidak masalah meskipun mungkin awalnya kita salah, awalnya mungkin kita biasa saja, tapi dengan belajar, dengan selalu latihannya pasti kita bisa terus profesional lah. Nah, Iya. Baik. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan, karena di dalam ketentuan lomba kan durasinya tuh 15 menit ya, Oh. maksimal. ya. Sedangkan kalau kita terusin ini bisa sampai 1 jam ini ya. Bicara santai. Iya. Itu akhirnya bisa diminum. Oh ya, Kalau haus saya juga Iya. haus ini. silakan. Ya. Ini kita ya apa nih namanya? Ini juga Endorse. Iya. minum dulu. Bismillah. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih narasumber kita, Saudara Muhammad Abdul Halim, telah berbagi cerita dan wawasan nih yang cukup menginspirasi, bahkan sangat menginspirasi dalam podcast kita ini. Siapa lagi kalau bukan Halim? Aduh, Iya. enggak, biasa aja. Iya, bercanda ya. Jadi demikian podcast kita hari ini, podcast santai ya ini ya. Ya, Semoga dapat bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua, amin. yang mana kita nih kalau punya potensi itu harus dikembangkan lah ya. Ya, betul. Jangan takut mencoba, terus optimis dan semangat, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Nah, Halim ya. betul. Hmm. Betul. Baiklah, demikian kita tutup podcast ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya juga. Iya. Mungkin Anda kata-kata yang kurang tepat. Iya. Jadi mohon dimaafkan juga. Iya. Mohon maaf juga kalau ada pertanyaan yang menyinggung perasaan Anda ya. Semoga tidak ada. Iya, sekian. Baiklah, saya Muhammad Arif Pada sebagai host. Dan saya Muhammad Abdul Halim sebagai narasumber. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan hatiku. Ku kan selalu setia menunggu untuk jadi